Gerak, gerak. Ke depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan di sekitar bangkunya, apakah sudah bersih? Coba sampahnya itu diambil, jangan ada mesin sampah. Kemudian cek pakaiannya. Masukkan jika belum rapi. Sudah rapi semuanya? Ya. Baik. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dapat pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Nadira. Ada lagi? Nadira apa keterangannya ini? Hah? Sakit? Kalau ini sakit? Izin? Oh ya, tidak ada keterangan. Jadi Bu Alka ya. Nah, baik. Nah, jadi sekarang kalian berdiri. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, boleh duduk kembali. Nah, jadi lagu yang baru saja kita nyanyikan, lagu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Jadi meskipun negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa daerah, budaya, agama yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ini makna dari lagu yang kita nyanyikan tersebut. Baik. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Ibu tanya, apakah anak-anak sudah belajar di rumah? Kalau sudah, sekarang Ibu beri pertanyaan. Jadi Ibu tunjuk nanti siapa yang menjawabnya.
Dengarkan pertanyaannya. Apa tujuan kerjasama dengan negara ASEAN? Ayo. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan negara. Ya, bagus. Benar jawabannya. Ya, berarti Bayu memang belajar di rumah. Ya, mulai belajar di rumah. Nah, yang kedua. Dengarkan pertanyaannya. Sebutkan contoh kerjasama dengan negara ASEAN. Nah, di bidang-bidang apa? Coba sebutkan. Silvina. Bidang ekonomi dan sosial budaya. Ya, bagus. Nah, benar jawabannya. Berarti anak-anak di rumah ini memang sudah mengulang pelajaran. Jadi, apa yang Ibu tanyakan, buktinya dapat dijawab dengan benar. Nah, bagus ya. Nah, baik. Sekarang, pada hari ini, kita akan belajar tema 5, wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan pembelajaran 1. Jadi untuk muatan pelajarannya ada pelajaran PS tentang kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN dan ini di bidang ekonomi. Kalau untuk IPA-nya nanti tentang mengenal macam-macam magnet dan sifat-sifat magnet. Ini untuk materi yang akan kita pelajari. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak dapat menyebutkan 3 peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dengan negara ASEAN. Nanti anak-anak juga akan dapat menjelaskan peran Indonesia dan kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian anak-anak dapat menguraikan peran Indonesia dan dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nanti anak-anak kemudian dapat menyebutkan macam-macam magnet. Kemudian anak-anak dapat menjelaskan sifat-sifat magnet. Dan juga nanti anak-anak dapat melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengetahui apakah materi yang akan kita sampaikan ini sudah kalian ketahui sebelumnya, jadi Ibu berikan pertanyaan. Jadi ada pertanyaan tentang materi yang akan kita ajarkan hari ini. Coba dengarkan pertanyaannya. Apa tujuan utama kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Nah, tujuannya tapi dalam bidang ekonomi. Coba sebutkan. Satria. Ya, bagus. Benar jawabannya. Ya, Satria. Nah, yang kedua, dengarkan lagi pertanyaan yang kedua. Sebutkan 2 contoh benda di rumahmu yang mengandung magnet. Nah, coba. Kiki. Ikan dan kulkas. Ya, bagus. Benar. Nah, yang lain lagi, buktinya. Nah, baru 2 kan disebutkannya. Berapa? Ya, bagus. Nah, udah pintar berarti anak-anak Ibu udah pintar karena udah bisa menjawab dengan benar. Bagus ya. Nah, jadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini nanti anak-anak akan berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang Ibu sajikan nanti. Anak-anak juga nanti akan berliterasi, bertanya jawab. Kemudian anak-anak nanti akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet dan nanti anak-anak juga akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan percobaannya ke depan. Jadi nanti satu kelompok, 1 orang saja yang maju. Ya, ini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai inti pembelajaran, seperti biasa diberikan kontrak pembelajaran. Nah, nanti waktu dijelaskan, kalian dengarkan, tidak boleh ribut, tidak boleh ngomong dengan temannya. Waktu kalian berdiskusi, diskusinya jangan ribut, ya, jangan bercanda dengan temannya, tapi kerjakan tugas yang sudah diberikan. Ya. Waktu nanti Ibu bertanya
Jadi jangan ada yang tunjuk tangan, nanti ibu tunjuk siapa yang jawabnya. Misalkan nanti ibu berpertanyaan, nah, jadi siap-siap. Jadi nggak usah saya bu. Jadi tidak perlu ya, nanti suasana kelas kita menjadi ribut. Ini kontrak dari pembelajaran. Jadi siapa yang melanggar kontrak nanti ada hukumannya kalau ribut. Ya, nih, baik. Jadi untuk memulai pembelajaran kita supaya semangat, jadi kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo berdiri semuanya. Jadi tepuk semangat. Berdiri. Ayo, tepuk semangat. Seperti yang kalian ketahui, kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan atau memerlukan orang lain, pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Sama juga dengan negara Indonesia, pasti memerlukan bantuan dari negara-negara lain. Contohnya, kita perlu bantuan dari negara tetangga. Ya, seperti yang kalian lihat di gambar. Di sini terdapat gambar kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, di mana di gambar terdapat kepala negara dari setiap negara. Contoh Indonesia, di sini ada Pak Jokowi. Mereka saling berjabat tangan. Ini kan menandakan sedang melaksanakan ini bekerja sama, bersepakat untuk bekerja sama di bidang ekonomi ini. Dalam kerjasama tersebut ada dampak negatif dan dampak positif. Jadi ada dampak baiknya, ada juga dampak buruknya. Jadi permasalahan di sini apa? Nah ini kalian lihat. Jadi ada permasalahan di sini. Apa dampak negatif melakukan kerjasama dengan negara ASEAN bagi Indonesia di bidang ekonomi? Ini permasalahan yang pertama. Yang kedua, ini mengapa Indonesia perlu menjadi kerjasama di bidang ekonomi antar anggota ASEAN? Nah, jadi mengapa kita perlu ini nanti yang akan kalian selesaikan dalam diskusi masalah ini, ya? Baik, Kak. Tapi nanti ibu balik kelompok dulu, bagi kelompok ya. Ibu bagi kelompok. Nah, ibu bagi kelompok. Jadi setiap kelompok terdiri 4 sampai 5 orang, ya. Kelompok 1 Fajaria Sofi, Nenek, Erlangga Saputra Alidi. 2 Dapa, Putri Satria Kiki. Kelompok 3 Bayu, Miranda, Nadira Aldo, dan Faiz. 4 Renaldo, Sulis, Safik, Mila. Yang kelima Silvina, Rizky, Ainun, dan Dion. Ini kelompoknya. Nah, yang mana untuk setiap kelompok nanti kalian akan menyelesaikan permasalahan yang ibu tampilkan tadi. Kalian juga nanti akan melakukan percobaan. Nah, ini tugasnya nanti dalam berkelompok. Jadi bukan berkelompok, jadi tidak harus langsung berkelompok. Nanti baru sudah diskusi. Jadi bukan kita ini hanya menginformasikan kelompok-kelompoknya dan tugas-tugas apa nanti yang akan kalian kerjakan. Ya, ini. Nah, sekarang buka bahan ajarnya yang kalian bagikan sebelumnya di bahan ajar. Ini buka. Sekarang kalian baca dalam hati dulu dari halaman 6, halaman 7 sampai halaman 7. Coba dibaca. Dibaca konsekuensi. Sudah, sekarang kalian perhatikan ke depan. Nah, di sini sama juga dengan yang ada di bahan ajar. Kalian lihat di depan. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh
negara-negara ASEAN antara lain, ini contoh kerjasamanya. A. Melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Nah, ini contoh kerjasamanya. B. Menyediakan cadangan pangan. C. Menyelenggarakan proyek industri. D. Membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN atau disingkat APTA. E. Pembentukan ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disingkat dengan MEA. Nih, contoh kerjasama bidang ekonomi. Nanti ibu jelaskan satu-satu lagi ini. Nah, berbagai peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN antara lain. Nah, di sini ada yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, MEA. Ada yang tahu MEA ini bagaimana MEA? Perdagangan apa? Coba sebutkan, ayo. Ya, bagus ya. Nah, jadi maksudnya dari negara-negara ASEAN yang lain bisa memasukkan barangnya ke negara kita, seperti juga negara kita bisa memasukkan atau kalau kita sebut dengan nanti mengekspor. Kita bisa mengekspor barang kita keluar dari negara ini ke negara ASEAN lainnya. Jadi inilah masyarakat dan ekonomi Asia dengan menerapkan sistem perdagangan bebas. Jadi barang nanti bebas masuk ke negara kita, dari negara mana aja bisa masuk ya. Nih ya. Yang peran yang kedua, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Nah, kalian pasti tahu di negara ASEAN negara mana yang menjadi lumbung padi negara ASEAN. Coba sebutkan negara mana? Ya, Hajar ya Sofi. Negara mana yang disebut negara lumbung padi ASEAN? Thailand dan Vietnam. Iya, Thailand. Ya, bagus ya. Nah, negara tersebut, tetapi Indonesia juga, nah kan sebagian besar negara di negara kita bekerja sebagai petani juga ya. Nah, jadi untuk Indonesia termasuk menyediakan cadangan pangan, tetapi saat dalam keadaan darurat. Jadi tidak macam negara Thailand dengan Vietnam yang memang sudah dikenal dengan sebutan lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, perhatikan di gambar. Nah, ini pasti pernah melihatnya. Di sini ada tulisan urea. Nah, gambar apa ini? Benda barangnya apa ya? Nah, pernah tidak? Coba jawab. Apa? Nyari apa? Iya, bagus. Nah, gambar pupuk. Kalian lihat. Jadi peran yang ketiga, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri. Salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project, yang mana ini ASEAN ini termasuk ke dalam ini. Nah, pembangunan pabrik pupuk urea di Indonesia. Jadi di Aceh ada namanya perusahaan PT ASEAN Aceh Fertilizer. Nah, PT pabrik pupuk. Nah, jadi Indonesia salah satu ini menjadi proyek industri menghasilkan pupuk di Indonesia. Nih, peran yang ketiga, ya. Yang keempat, nah, Indonesia sebagai salah satu pelopor organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Jadi salah satu. Jadi kerjasama yang pertama Indonesia nih sebagai tonggak berdirinya perdagangan bebas atau yang disingkat dengan APTA tadi. Indonesia juga ikut memprakarsai terbentuknya APEC. Nah, juga Indonesia juga memprakarsai hubungan perdagangan bilateral dengan beberapa negara. Jadi hubungan dengan dua negara misalnya. Jadi Indonesia ini salah satu perannya. Untuk yang keempat, yang kelima, Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN. KTT, apa kepanjangannya? Coba, Bayu. Ya, bagus. Nah, jadi salah satu peran Indonesia ini menjadi KTT
yang telah beberapa kali dilaksanakan di Indonesia. Nah, seperti yang kalian lihat di depan. KTT ASEAN pertama di Bali yaitu pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Nah, jadi pertama sekali Indonesia menjadi tuan rumah. Ya. Selanjutnya, nah ini peran yang ke berapa ini? Keenam. Mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Jadi Indonesia pernah menjadi penengah antara Moro National Confederation dengan pemerintah Filipina. Jadi pernah mendamaikan kedua belah pihak dengan melakukan perjanjian yang dilakukan pada pertemuan Indonesia. Nah sekarang coba anak-anak perhatikan video yang ibu tampilkan. Tahun 2016 jadi momen penting nih buat negara-negara ASEAN. Soalnya negara-negara itu berkomitmen untuk melaksanakan program yang namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita singkat aja jadi MEA ya. Nah, MEA ini memudahkan suatu negara menjual barang dan jasa ke negara lain. Ada kerjasama dalam 3 bidang di MEA ini. Ekonomi, keamanan dan politik, lalu sosial budaya. Nah, gimana dengan Indonesia? Indonesia terkenal dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Kalau masalah alam, ya udahlah ya, semua juga udah tahu Indonesia luar biasa. Yang jadi masalah ya SDM kita. Jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 250 juta jiwa. Jumlah segitu sama dengan jumlah gabungan penduduk Malaysia, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Kalau melihat dari jumlah, harusnya kita bisa unggul dong di MEA. Ntar dulu, ternyata produktivitas kita masih di bawah Thailand, Malaysia, dan Singapura loh. Jadi, walaupun jumlahnya sedikit, tapi mereka lebih produktif ketimbang kita. Dari segi tingkat daya saing secara global, Indonesia peringkat keempat dari 10 negara ASEAN. Ya iyalah jeblok, 57% angkatan kerja di Indonesia sekarang, pendidikannya cuma sampai sekolah dasar. Kalau gitu, efeknya nanti kayak gimana? Kalau nggak bisa bersaing, nanti nih tenaga kerja kita bisa kalah sama yang datang dari negara-negara tetangga. Jeleknya tenaga kerja kita bakal jadi pengangguran di negara sendiri. Makanya anak muda Indonesia itu berperan sangat penting di sini. Supaya nggak kalah saing, ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Pertama, anak muda harus melatih keterampilan. Soft skill dan hard skill dibutuhin banget di era ini. Kedua, kita harus bisa jadi corong sosialisasi kepada masyarakat tentang MEA ini. Ya, supaya yang lain bisa sadar dan tahu kalau sekarang saatnya pasar bebas di ASEAN. Ketiga adalah wirausaha. Kan anak muda Indonesia kreatif banget tuh. Nah, coba deh bikin usaha sendiri. Seenggaknya itu bisa membuka lapangan kerja baru dan ekonomi pasti tumbuh kan. Ya intinya, MEA ini harus dilihat sebagai kesempatan, bukan ancaman. Karena MEA ini mampu mendorong perkembangan negara kita juga. Ujungnya ya tentu aja kesejahteraan Indonesia. Dari video yang kalian saksikan tadi itu adalah salah satu peran Indonesia, badan kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, yaitu tadi yang pertama yang tadi Ibu sajikan, yaitu di bidang ekonomi dan lingkup ASEAN, yaitu mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, tadi atau udah singkatnya. Jadi kalian jadi tidak ini jangan hanya sampai sekolah dasar aja sekolahnya. Karena apa? Kalau tenaga kerja kita pendidikannya rendah, bagaimana kita nanti ingin bersaing dengan tenaga kerja dari luar? Nanti kalau tenaga kerja Indonesia tidak punya keterampilan, keahlian mendatangkan tenaga kerja dari luar, nanti apa yang akan terjadi? Negara kita akan sengsara, jadi akan dijajah oleh negara lain, ya. Nih. Kemudian dari yang telah Ibu sajikan tadi materi, dari video yang sudah kalian tonton, kalian simak, kalian amati, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ayo. Apa yang ingin bertanya? Angkat tangan kalau ingin bertanya. Ya, ada apa? Apa yang dimaksud dengan produktivitas tenaga kerja?
Ya, itu tadi di video ada kan ya. Apa yang dimaksud dengan produktivitas tenaga kerja? Nah, nanti Ibu jawab pertanyaannya, Ibu tampung, Ibu tanya lagi, ada yang ingin bertanya, satu lagi, nanti kalau Ibu tampung. Ayo. Ya, tulis. Apa tulis? Apa yang dihasilkan oleh negara Indonesia yang diekspor ke negara ASEAN? Ya, bagus. Barang apa yang dihasilkan oleh negara Indonesia yang diekspor ke negara ASEAN? Ini pertanyaan bagus. Nanti pertanyaannya akan Ibu jawab dengan bagian materi nanti yang akan dijadikan ya. Jadi nanti sambil Ibu jelaskan, nanti langsung Ibu jawab pertanyaannya. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini masih peran Indonesia dalam ini bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yang salah satunya berperan aktif di dalam AFTA atau ASEAN Trade Area. Apa ini? Apa AFTA ini? AFTA ialah kerjasama berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara ASEAN. Nah, bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi jumlah pengangguran. Jadi ini tujuan dari AFTA. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Sulis. Indonesia barang apa saja yang ini dihasilkan oleh bangsa Indonesia tadi untuk yang diekspor. Nah, tapi sebelumnya Ibu tanya dulu, apa yang dimaksud dengan ekspor? Nah, apa yang dimaksud dengan ekspor? Coba jawab. Silvina. Kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Iya, bagus. Dapat pulpen. Tenaganya ya, di sana. Ya. Bagus. Ekspor artinya kegiatan menjual barang atau jasa dari mana? Ya, dari dalam negeri ke luar negeri. Ada juga yang namanya impor. Nah, apa yang dimaksud dengan impor? Kebalikan dari ekspor tadi. Siapa yang bisa jawab? Coba Ibu tunjuk. Rapa Ricardo. Impor adalah barang yang didatangkan dari luar negeri ke dalam negeri. Iya, bagus. Nah, betul Ben. Nah, bagus dong. Benar. Oke. Nah, ya tahu tadi apa itu impor, ada apa itu ekspor dan impor. Jadi barang apa yang diekspor nih? Dan sesuai dengan pertanyaan Sulis tadi. Sekarang kalian perhatikan. Nah, di sini terdapat Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara ASEAN. Satu di pertukaran sandang. Ada yang bisa jawab? Nah, ini sandang. Artinya bahan pakaian ya. Seperti yang kalian lihat di gambar. Ini tulis barang yang kita ekspor ke luar negeri. Ini apa ini tulis? Kain batik. Ya, bagus. Yang kedua, kain batik. Yang kedua kain apa ini? Coba, Aldo. Kain wol. Kain wol ini terbuat dari bulu-bulu binatang ya. Contohnya domba. Nah, perhatikan lagi. Nah, ini kain apa ini? Tisu ya nanti nih. Kain ini ya, kainnya tipis. Nah, kalau kita pakai tidak gerah, tidak membuat kita panas, jadi menyerap keringat. Kain apa ini? Coba. Kiki. Ayo. Iya, benar, bagus. Nah, Indonesia mengimpor, impor mesin-mesin. Jadi dia mendatangkan mesin pembuat pakaian dari Singapura. Jadi kita mengekspor kain-kainnya, tapi kita mengimpor alatnya. Ya, alat dari negara Singapura kita datangkan kita untuk buat baju, pakai
Kayak apa kalau nggak ada mesinnya? Jadi kita datangkanlah dari luar, dari Singapura, barulah kita nanti ada tenaga kerja yang bekerja di tempat pembuatan pakaian. Sama dari pertanyaan tadi siapa? Dapa kan? Apa yang dimaksud dengan produktivitas tenaga kerja? Artinya kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Jadi dengan tadi adanya mesin pakaian, mesin pembuat pakaian, nggak ada mesinnya, berarti harus ada tenaga kerjanya yang bekerja dalam membuat pakaian nanti. Oh nanti Mila kerja di tempat di perusahaannya, akan sulit kerja. Jadi produktivitas atau tenaga kerja kita akan meningkat. Nah, jadi ini tadi dapat, ya dapat, maka dapat, ya. Ini untuk dalam pertukaran sandang. Yang kedua, pertukaran papan. Papan atau tempat tinggal lagi. Pangan. Nah, salah baca ibu, pangan. Berarti makanan ya. Gambar apa ini? Coba Fitri. Hah? Iya, lada, ya betul. Lada ini, Pak Ade, lada. Lada. Nah, jadi Indonesia kan memiliki hutan yang luas. Nah, hutan Indonesia yang luas. Jadi kita mengekspor lada ke Singapura. Ini lada. Nah, perhatikan lagi gambar apa ini ya? Nah, mirip juga dengan lada. Ada warna merah, warna hijau. Coba apa ini? Meme, gambar apa ini, Meme? Iya, bagus. Nah, salah satu bahan pangan kopi. Nah, pernah tidak lihatnya kopi ya? Ini dia gambarnya kopi. Kemudian kalau untuk kopi ini nanti diekspor ke Malaysia. Nah, kopi. Jadi kita ngirim kopi ke Malaysia. Perhatikan lagi. Nah, ini apa? Ini sebenarnya tidak tahu, ini udah makanan kita sehari-hari, ya. Dia mana? Dia apa dia? Hah? Beras. Nah, beras. Kalau beras di sini, nah kita mengekspor atau mengimpor, coba kalian lihat. Indonesia mengimpor ya. Kalian lihat. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti salah satunya beras, gula, buah-buahan dan madu dari Thailand dan Filipina. Jadi kita mendatangkan dari luar ya. Ini untuk pertukaran pangan. Selanjutnya 3. Pertukaran papan. Nah, tadi ini baru papan ya. Pertukaran ini atau tempat tinggal yang untuk kita buat rumah ini. Nah, perhatikan gambar. Nah, gambar apa ini? Sebutkan aja gambar apa ini? Angga. Kayu. Nah, betul. Tapi kayu apa? Kayu kan banyak jenisnya. Nah, belum. Ayo. Kan banyak. Biasanya kayu ini bisa kita jadikan kursi, kita jadikan meja, lemari. Kayu ini tahan lama ya. Biasanya yang sering kita jumpai di rumah-rumah kalian kan ada kursi dari kayu. Kayu apa ini? Silvina. Kayu apa Silvina? Kayu jati. Iya, bagus. Kayu jati. Nah, kalian lihat. Kayu jati ini diekspor ke Malaysia. Nah, ini kayu jati. Perhatikan lagi. Ini apa? Kalian lihat dulu gambarnya. Coba. Satria. Gambar apa Satria? Iya, bagus. Kayu lapis atau kalau kalian pernah lihat
Ini. Kalau namanya kalau kita ya sebut triplek. Nah, ini kayu lapis ini. Lemari. Kan ada tripleknya. Kalau yang ini ada ibu bawa. Nah, ini. Nah, kayu lapis ini namanya. Kan? Kan berlapis kan? Nah, nampak lapisannya. Jadi kayu lapis di sini kita ekspor ke negara Thailand. Nah, ini kayu lapis. Nah, yang ketiga. Nah, ini kayu juga. Tapi kayu ini beda dengan kayu yang di sana. Nah, tapi sama-sama untuk dibuat furniture. Nah, biasanya kalau kayu ini lebih kepada pintu, jendela. Kayu apa nih? Coba dijawab. Ayo. Rizky. Hah? Iya, bagus. Nah, itu namanya kayu mahoni. Kalau untuk kayu mahoni diekspor ke Singapura. Ini harganya. Ya. Ya. Mahoni ke Singapura. Ada juga semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Jadi semen yang kita untuk membuat rumah atau bangunan kita datangkan dari Filipina semennya, ya. Getah karet diekspor ke Singapura. Getah karet, tahu getah karet? Ya, yang biasanya orang ngaret itu dari kebun. Nah, ternyata getahnya diekspor ke Singapura ini untuk pertukaran sampah. Yang keempat, nah, pertukaran bahan tambang. Bahan tambang. Bahan tambang seperti apa? Nah, ini kalian lihat. Nah, gambar apa ini? Bahan tambang apa? Hitam pekat. Nah, apa ini? Kita sebut apa? Coba tulis. Minyak. Iya, bagus. Nah, jadi minyak ini baru diolah menjadi pertalite. Belum. Ini masih bahan mentahnya. Gambar yang kedua. Nah, ini ada batu hitam, apa namanya? Batu apa itu? Nadira. Oke, nggak masuk Pak Ibu. Nah, Ainun. Ya, ini gambar batu bara, ya. Batu bara ini biasanya dijadikan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Nah, ya, ini. Kemudian batu bara diekspor juga sama ke Malaysia, ke Filipina, ke Singapura. Ini batu bara. Yang ketiga, nah, perhatikan ini. Nah, yang sering kalian lihat. Nah, gambar apa ini? Coba. Dion. Apa dia? Iya, bagus. Nah, ini besi baja. Ya. Besi baja sama digunakan ini untuk biasanya untuk bangunannya ini. Bahan baku ya untuk bangunan. Diekspor juga ke Malaysia, Filipina dan Singapura ini. Nah, sekarang berkelompok mengerjakan permasalahan yang Ibu sajikan tadi di depan. Nah, kalian kerjakan ya. Ini. Dah berkelompok. Satu. Lima. Dah berkelompok. Nanti kalian lihat di depan KBD-nya, kalian tulis nama kelompok, kemudian baca
topik permasalahannya apa? Dibaca. Kemudian ditulis di kotak yang ada titik-titik. Ya, kalian kerjakan. Nah, jadi diskusi sama-sama cari selesaikan permasalahan apa ini yang bisa dilihat ya. Ya, kesulitan. Cari penyelesaian masalahnya. Masing-masing menyampaikan pendapatnya. Jadi jangan hanya satu orang yang kerja. Nah, nama kelompoknya sudah? Nah, gitu. Namanya anak-anak di sini, ya. Ada kesulitan enggak? Sudah? Ya, jika sudah, sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Kembali ke mejanya masing-masing ya. Jadi kita akan presentasikan hasil diskusi kalian tentang permasalahan yang Ibu sajikan tadi. Jadi presentasinya kita mulai dari kelompok 1. Yuk. Bacakan soalnya, kemudian baru jawaban. Dengarin. Masuk dalam menjadi kuasai kelompok asing, masukkan tenaga asing ke Indonesia. Usahakan dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan kelompok. Udah? Udah semuanya?
Iya, nah, lanjut. Nah, bagaimana jawaban dari kelompok 1? Ya, bagus. Kelompok 2, maju. Suaranya keras-keras ya, jadi biar kedengaran oleh kelompok 5. Nah, bacakan soalnya, jawabannya. Pasal dalam negeri dikuasai Soalnya dulu. apa dampak negatif melakukan kerjasama dengan negara ASEAN bagi Indonesia di bidang ekonomi. Pasal dalam negeri dikuasai produk asing menjelaskan Indonesia usaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan bagus. Nah, ya, bagaimana dengan jawaban kelompok 2? Sudah benar? Kelompok 3, bacakan yang nomor B. Yang nomor B, bacakan. Bacakan soalnya, baru. Nah, bagaimana kelompok 3? Sudah benar? Nah, bagus kelompok 3. Kelompok 4. Suaranya kita keraskan sedikit ya. Jangan terus-terus. Nah, dah. Biarin, berarti ada nomor 2. Suaranya. Perlu melakukan kerjasama dengan negara ASEAN di bidang ekonomi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, dapat menciptakan perdamaian, dapat meningkatkan teknologi perekonomian tenaga kerja akuntansi. Nah, bagaimana kelompok 4? Benar? Nah, udah bagus suaranya nyanyi macam ini ya. Nah, kelompok 5 maju yang terakhir. Keras-keras suaranya. Nomor yang B. Mengapa Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan negara ASEAN di bidang ekonomi? Dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, dapat menciptakan perdamaian, dapat meningkatkan teknologi perekonomian dan tenaga kerja asing. Bagaimana kelompok 5 jawabannya? Baik. Dari hasil presentasi kalian anak-anak kelompok 1 sampai kelompok 5, jadi jawaban dari permasalahan sudah benar semuanya, dan tepat jawabannya ya. Nah, bagus semuanya, diberi tepuk tangan. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan. Seperti yang kalian lihat tadi di gambar, dari bahan sandang, dari bahan papan, ya. Terdapat benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, kan contoh tadi baja ringan kan bisa ditarik oleh magnet, ya. Jadi sekarang kalian buka kembali bahan ajarnya, bahan ajar yang ada di halaman 9. Nah, kalian baca dalam hati kembali. Baca halaman 9. Dari 10 ya, 9 dan 10. Sudah? Lagi.
Perhatikan ke depan. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, ini magnet contohnya yang ibu bawa. Nah, jadi benda ini kan katanya benda magnet dapat menarik benda tertentu. Coba ibu contohkan misalnya ini. Nah, ada peniti tariknya. Nah, kan? Menarik. Nah, ini menarik benda tertentu. Selain itu ada lagi. Coba ya. Tarik ya, nempel. Nah, ini ada lagi. Misalkan. Nah, ini benda. Nah, kan menempel. Jadi ini tadi benda logam yang dapat menarik. Ini magnet adalah benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya. Jadi ini magnet ya. Oke. Kemudian setiap magnet memiliki dua tempat atau gaya magnet yang sangat kuat. Jadi ada dua tempat yang kuat, yaitu disebut kutub magnet. Nah, jadi kutub magnet ada di pinggir-pinggirnya nih. Nah, ada yang namanya kutub utara dan kutub selatan. Nih, kutub magnet. Nah, selanjutnya macam-macam bentuk magnet. Nah, kalian jawab, nanti ibu tampilkan gambar, kalian jawab. Nah, bentuk magnet apa ini? Ya. Lihat. Nah, coba. Dia, gambar magnet apa ini dia? Bentuk apa? Ya, bagus. Magnet batang, bentuknya menyerupai batang atau balok. Nah, atau kubus. Bagus ya. Magnet batang. Kedua, perhatikan. Magnet apa ini? Lila. Magnet silinder. Silinder. Nah, bentuknya menyerupai tabung. Ya, ini silinder. Jadi bulat ya, bulat. Nah, ini contohnya. Ada ibu magnet silinder. Nih. Nah, ini. Kalau yang tadi, yang pertama yang lupa ibu tunjukkannya. Nah, ini magnet batang. Ya. Kan seperti balon nih. Perhatikan lagi yang ketiga. Nah, magnet apa ini? Aldo. Iya, bagus. Nah, magnet jarum. Bentuknya menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnetnya lebih runcing. Ya, ini magnet jarum. Keempat. Nah, keempat. Kalian lihat. Magnet apa ini? Aldi. Cincin ke cincin? Iya, cincin ya. Ada apa? Ya, magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Nah, ada kalian yang membawa magnet cincin, coba tunjukkan ke ibu. Nah, angkat. Iya, bagus. Nah, tunjukkan cincin, bagus ya. Perhatikan lagi yang ke-5. Nah, bentuk apa ini magnetnya? Angga. Magnet bun atau magnet ladang. Magnet ini berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Ya, huruf U ya. Tapi ada juga nanti magnetnya seperti tapal kuda, jadi nggak lurus gini tapi agak bulat. Nah, tapi masih dalam bentuk huruf U ya. Nah, yang ke-6. Magnet apakah ini? Bentuknya ya bulat, tapi tidak ada lingkarannya, tidak ada lubangnya di tengah. Kalau tadi cincin kan ada. Udah Miranda. Nah, magnet? Iya, bagus. Magnet
Jadi untuk bentuk-bentuknya kalian lihatkan saja nanti. Nah, juga ada harga tadi. Nah, sekarang kalian perhatikan video, amati dari video, nanti akan bertanyakan. Nah, dari video yang telah diamati. Assalamualaikum. Aduh, ini apa sih? Kalau mau ngajak main, bilang assalamualaikum dulu dong. Jangan main serang aja. Yo, iya nih, aku udah masih berani. Apa? Riko, jangan mendekat. Riko, jangan mendekat. Jangan itu dari aku. Jangan. Ayo, mau kemana kamu? Riko, itu namanya magnet. Bukan. Ini namanya besi berani. Iya, dalam dunia sains, besi berani itu namanya magnet. Hah? Magnet namanya? Magnet namanya. Nah, kan? Nah, dari yang kalian perhatikan tadi, nah, dari cerita kartun yang ibu tampilkan, coba ibu beri pertanyaan ini. Nah, kalian jawab ya. Sebutkan benda apa saja yang menempel pada tas di video tadi. Coba sebutkan. Kayu, lagi, ya, pandi ada 3 nih. Iya, bagus. Nah, benar jawabannya. Apa tadi ya? Apa pulpen? Bagus ya. Nah, yang kedua apa lagi? Kemudian yang kedua, nah tadi ibu bertanya, mengapa benda tersebut dapat menempel pada tas tersebut? Kenapa dapat menempel? Coba jawab. Karena apa? Sulfina. Karena di dalam tas ada magnet. iya, bagus. Nah, Sulfina dapat permen. Nah, yuk lanjut. Oke. Nah, dari yang telah ibu tampilkan tadi, ibu sajikan, ya. Dari ibu tayangkan video, ada yang ingin bertanya. Nah, jadi kalian lagi bertanya ke ibu. Coba, siapa? Saya Bu, Iya, Ajaria Sofi. apa yang dimaksud dengan magnet memiliki gaya tarik? Ya, bagus ya. Ini pertanyaannya yang bagus. Yang kedua, ada lagi yang ingin bertanya, ibu tampung dulu ya. Ini, oh meme ya, meme. Apa yang dimaksud dengan magnet dari benda tertentu? Iya, bagus pertanyaannya. Nanti ibu jawab ya. Ibu tampung dulu. Nah, sekarang kalian lihat. Di sini terdapat sifat-sifat magnet. Nah, 1, memiliki gaya tarik. Nah, ini sesuai dengan pertanyaannya tadi. Pertanyaan siapa tadi? Ajaria. Apa yang maksud dengan magnet memiliki gaya tarik? Nah, jadi
logam tertentu seperti ini tadi yang dicontohkan ya. Ini kan. Kemudian dari di video tadi juga ada ini. Nah, ini kan apa ini? Obeng. Nah, obeng ini dapat menarik benda logam ini seperti skru. Karena obeng ini di ujungnya ini mengandung magnet. Nah, coba kita buktikan. Coba maju Bayu. Coba kamu praktekkan di sini. Nah, apakah benda ini bisa menarik di sini? Ayo, nah, coba pegang. Nah, ini di sini. Ayo, angkat. Nah, kan? Ya, berarti dah boleh. Benda ini obeng di ujungnya mengandung magnet sehingga dapat menarik. Nah, ini penjepit kertas ini, ya. Nah, bagus. Ini maksudnya tadi benda seperti benda magnet dapat menarik, kan? Karena ini mengandung magnet, jadi ditariknya lah ini. Ya, ini penjepit kertas. Dua, sifat magnet yang kedua memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Tadi dua kutub. Ini kutub utara, kutub selatan. Tiga, kutub senama tolak menolak. Kita buktikan. Kutub senama. Berarti kalau yang merah ini senama ya. Hitam senama berarti. Nah, tidak mau dia ketemu. Tolak menolak. Ya. Yang keempat, sifat yang keempat, kutub tidak senama tarik menarik. Coba praktekkan ini. Maju. Mbak Satria. Nah, yang tidak senama coba kamu praktekkan di depan. Lihatkan ke kawannya. Pegang. Hitam dengan merah ya berarti ya. Hitam dengan merah. Ayo. Nah, oke, sekali lagi buka. Nah, coba dekatkan. Iya, dah bagus. Nah, jadi akan tarik menarik. Yang kelima, memiliki gaya dapat menembus benda tertentu. Nah, di sini contoh, Ibu contohkan. Di sini ada kertas, ya. Magnetnya Ibu taruh di bawah. Nah, ininya penjepit kertas Ibu taruh di atas. Ya. Nah, penjepit kertas ini akan bergeser sesuai dengan yang Ibu kan? Nah. Tembus berarti dapat menembus benda. Ini tentang bendanya kertas ya. Nah, udah. Kenapa? Ya, yang keenam, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, jadi menarik. Nah, coba yang perempuan praktekan. Ayo, maju. Nanti ini menarik disimpan di sini, apakah ditariknya? Coba. Ayo, tekan. Dan dijauhkan lagi, mendapatkan. Nah, dah boleh duduk. Kan apakah ditariknya bendanya. Oke, bagus. Jadi inilah 6 sifat-sifat dari magnet. Nah, jadi untuk selanjutnya tadi pertanyaannya tadi Ibu jawab ya. Yang kedua tadi Pak Ibu, apa yang dimaksud dengan memiliki magnet memiliki daya dapat menembus benda tertentu? Nah, ini tadi dicontohkan tadi ya, sesuai dengan pertanyaan ini Meme kan? Nah, jadi pertanyaannya sudah terjawab. Sekarang kalian berkelompok kembali untuk melakukan percobaan. Keluarkan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Ya, ini di depan ada. Nah, alat bahan sepasang magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen dan kertas. Nanti kalian langkah sesuai dengan langkah-langkahnya. Kalian laksanakan sesuai dengan langkah-langkah. Kemudian tulis hasil percobaannya di ini dan buat kesimpulan. Ya, nih bagikan. Nah, magnetnya yang tadi keluarkan ya. Ada magnet juga lagi. Oke.
Ada berapa maksudnya? 2. Sudah kalau 2 tadi. Nah, itu ada maksudnya kan? Ada 2. Dan kelompok 5 ada maksudnya? Ya. Nah, ini dua magnet kan? Dan sekarang masing-masing kelompok lakukan percobaan sesuai dengan langkah yang ada di sini. Nah, lihat. Ini kelompok 5. Nah, praktekkan sesuai dengan ini. Baca langkah-langkahnya. Nah, praktekkan. Praktekkan, baca. Kutub kedua. Kutub yang sama kedua magnet dilekatkan akan. Nah, ayo. Ya, tulis. Ya. Yang kedua lagi ya, ya. Nah, kerjakan dengan langkah-langkahnya. Baca. Coba praktekkan yang sama. Coba. Sama ya. Tulis sini. Hasilnya ditulis ya. Jadi ada nah, sekarang yang kedua lagi yang baca 8 ya. Nah, baca ke mana nih? Nah, ya, yang nomor 3 coba dibaca. Saat magnet didekatkan dengan penjepit Coba tekan magnet dekatkan dengan penjepit kertas. Ini penjepit kertas. Ayo tekan. Dekatkan. Dekatkan aja magnetnya. Nah, ya. Apa yang akan terjadi penjepit kertas? Nah, apa yang akan terjadi? Nah, ditulis di hasilnya. Oke. Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Nah, sekarang kembali ke bangkunya masing-masing. Kalian bacakan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Kita mulai dari kelompok 1. Bacakan yang nomor 1 saja ya. Bagus. Nah, bagaimana? Kelompok 1. Benar? Ya. Nah. Kelompok 2, maju. Ayo cepat. Yang nomor 2.
5? Iya, dah. Baik, dari hasil percobaan dari kelompok 1 sampai 5, ya, setelah melakukan percobaan dengan benar, ya, hasilnya sudah benar. Nah, selanjutnya, Ibu tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Bagian mana yang menyenangkan? Hah? Melakukan hasil percobaan? Iya, bagus, ya. Nah, baik, sekarang kita merangkum semua pembelajaran yang telah kita pelajari. Kita telah belajar apa-apa saja? Ya, coba Fitri, rangkum Fitri, kita telah belajar apa hari ini? Iya, bagus. Ah, coba. Kayak kita telah belajar peran Indonesia dan ASEAN ya. Yang kedua, coba Aldo, belajar apa lagi tadi kita Aldo? Iya, selain magnet, belajar apa lagi kita tadi? Urai Miranda. Nah, yang terakhir, Bila. Belajar apa lagi, Bila? Iya. Ya, ada betul. Nah, sifat-sifat magnet. Jadi itulah semua materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ibu bagikan tes formatif, kalian kerjakan, ya. Kerjakan. Nah, yang sudah mulai kerjakan. Sudah? Nah, yang sudah boleh dikumpulkan ke depan, ya. Ini. Jadi untuk tes formatifnya sudah Ibu beri skor dan Ibu nilai.
Jadi untuk anak-anak semuanya nilainya sudah melewati batas ketuntasan minimal. Artinya anak-anak ini sudah tuntas semuanya. Jadi tidak ada yang mengulang lagi ya. Baik. Sekarang anak-anak lihat di bahan ajarnya nanti ada soal untuk dikerjakan di rumah. Ya, kerjakan di rumah dari yang ada di bahan ajar. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang untuk mengakhirinya kita dengan berdoa ya. Nah, dapat untuk doanya. Yang lain boleh dimasukkan ke sini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Kegiatan semua sudah dilaksanakan, mulai dari pertumbuhan, kegiatan inti dan kegiatan penyakit. Jadi saya minta masukan dan saran dari Ibu. Setelah RPP yang dibuat secara keseluruhan tentang RPP sudah baik, walaupun dalam pelaksanaannya tadi ada yang sedikit lah